Dalam jangka waktu lama, Indonesia hidup dalam bayangan feodalisme, tetapi neo-feodalisme Soekarno lebih jahat dan lebih ganas. Kata-kata bijak Muhammad Hatta. Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang sanggup menyediakan penggantinya. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Selama dengan buku, kalian boleh memenjarakanku di mana saja, karena dengan buku, aku merasa bebas. Badan orang bisa dirantai, tetapi semangat merdeka tidak dapat diikat. Filosofi meluaskan pandangan serta mempertajam pikiran. Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Demokrasi hanya berjalan kalau disertai rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi tanpa tanggung jawab. Dan demokrasi yang melewati batasnya dan meluap menjadi anarki akan menemui ajalnya dan digantikan sementara waktu oleh diktator. Anak muda boleh pandai beretorika, tapi juga harus sadar untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita. Diktator yang bergantung pada kewibawaan orang seorang tak lama umurnya. Sebab itu pula, sistem yang dilahirkan Soekarno tidak akan lebih panjang umurnya dari Soekarno sendiri. Umur manusia terbatas. Apabila Soekarno sudah tidak ada lagi, maka sistemnya akan roboh seperti rumah kartu. Aku rela di penjara, asalkan bersama buku, karena dengan buku, aku bebas. Kita selalu berkaok-kaok tentang sosialisme, tapi tindakan pemerintahan kebalikan dari itu. Harga bensin misalnya dinaikkan sekaligus 62 kali lipat, tarif gas dan listrik melambung 20 kali, serta harga beras melompat-lompat tak terbeli. Siapa yang hidup dalam dunia pikiran dapat melepaskan dirinya daripada gangguan hidup sehari-hari. Apa sebenarnya yang disebut filosofi? Lebih baik jangan dipersoalkan pada permulaan menempuhnya. Akan hilang jalan nanti karena banyak ragam dan paham. Tiap-tiap ahli berlainan pendapatnya tentang apa yang dikatakan filosofi. Tiap-tiap filosof pun lain-lain pula tujuannya. Perkembangan politik yang berakhir dengan kekacauan, demokrasi yang berakhir dengan anarki, membuka jalan untuk lawannya, diktator. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Buku jadi salah satu sumber energi dan kebebasan bagi mereka yang haus akan ilmu pengetahuan. Tindakan jauh lebih penting daripada kata-kata. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia, pahlawan, melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya luka wajah tanah air yang duka. Koperasi juga bisa mendidik toleransi dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa. Membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Kematian adalah yang terakhir dalam waktu, tetapi sekaligus yang awal dari kekalahan. Hari siang bukan karena ayam berkokok, akan tetapi ayam berkokok karena hari mulai siang. Begitu juga dengan pergerakan rakyat. Pergerakan rakyat timbul bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan rakyat.
Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti menaklukkan ketakutan. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Perjuanganku melawan penjajah lebih mudah. Tidak seperti kalian nanti, perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Maka dengan tercapainya penyerahan kedaulatan, perjuangan belum selesai. Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Apapun yang membuatmu takut, hadapilah dengan berani. Akan ada satu masa ketika kita harus melawan saudara bangsa sendiri, melawan KKN dan pemberontakan dalam negeri.